Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di video pembelajaran ini ya. Jika di video sebelumnya kita sudah mencoba menerjemahkan ayat Al-Quran atau petikan ayat Al-Quran dengan penggunaan metode Granada ya. Nah, kali ini kita akan coba lagi di ayat yang lainnya. Kira-kira bagaimana kalau kita terjemahkan ke ayat yang lainnya ya. Jadi teknik ini sebenarnya teknik menggunakan rumus-rumus ya, teknik menggunakan rumus Granada begitu ya. Sebetulnya rumus-rumus Granada itu teman-teman kalau pelajari lagi, teman-teman amati lagi, itu hampir sama dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu nahwu, cuma bedanya di sini dia dibuat supaya kaidah-kaidah nahwu itu lebih mudah dipahami begitu ya, seperti menggunakan istilah awalan, sisipan dan akhiran itu sebenarnya kan agar lebih mudah. Jadi ada kalanya suatu lafaz itu ada awalannya, ada sisipannya, juga ada akhirannya ya, karena memang ketika kalau kita amati ya dalam lafaz-lafaz bahasa Arab begitu ya, istilah-istilah mufradat bahasa Arab, itu ada yang bentuknya masih asli ya, masih belum ketambahan huruf ziyadah, ada yang sudah ketambahan huruf ziyadah. Nah itu yang istilah-istilah ziyadah kemudian huruf illat itu yang oleh metode Granada ini diubah dengan istilah lainnya yang mungkin dianggap bisa lebih akrab dengan pembaca atau pembelajar ya, jadi lebih mudah dipahami intinya begitu ya. Oke, nah kali ini yuk langsung kita coba kita terapkan di ayat yang lainnya ya. Yuk kita terjemahkan lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar menerjemahkan, karena ini adalah bagian dari ilmu agama Islam yang harusnya kita gemari ya. Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci agama Islam, dan sebagai seorang muslim teman-teman tentunya harusnya suka menerjemahkan. Karena apa? Karena motivasinya ingin memahami maknanya dan ingin tentu saja mengamalkan isinya ya, begitu ya. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama ini ada ayat yang kita dapatkan, kita ambil dari salah satu surah dalam Al-Quran. Ayo teman-teman coba dulu ditebak ini kira-kira berasal dari surah apa. Bagi yang sudah tahu ini berasal dari surah apa, coba di komentar ya, di kolom komentar di bawah ini, coba di komen ya. Oke, jawabannya benar sekali. Jawabannya adalah surah itulah pokoknya, ditebak deh. Oke, kita akan coba menerjemahkan ayat yang pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ya. Coba kita tartil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya, ini mathal. Lafaz yang pertama adalah mathal. Ini adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau dalam bahasa nahwu ini susunan idhofah ya. Jadi ini frase. Kalau kita perhatikan ini bukan kata yang tunggal, tetapi ada dua kata di sana ya. Jadi yang satu, yang pertama ini disandarkan kepada lafaz yang kedua yakni hum. Yang pertama adalah lafaz mathal, mathalun. Asalnya mathalun. Kalau kita cek di kamus, coba ya kita cek di kamus, dia ada di urutan huruf mim. Lafaz
mathalun itu bisa bermakna contoh, teladan, bisa peribahasa, pepatah, kemudian bisa juga sifat, bukti ya, ada banyak maknanya ini ya. Ada bisa juga maknanya alasan, kemudian dia juga bisa kita simpulkan maknanya yang paling umum ya, contoh itu tadi ya sebetulnya. Oke, kita tulis dulu di sini contoh. Jadi makna paling lazimnya dari lafaz mathalun adalah contoh ya, contoh, mathalun ya, contoh. Kemudian ia disandarkan pada dhamir hum, mathaluhum, contoh mereka, begitu. Kok kurang enak ya, kok kurang pas. Teman-teman boleh ganti kalau memang terjemah ini kurang enak kata contohnya ya, boleh diganti, misalnya perumpamaan ya, pengandaian boleh. Jadi perumpamaan, pengandaian, terus apalagi yang serupa ya, kira-kira yang lebih pas, karena ketika menerjemahkan ada kalanya kita perlu mempertimbangkan istilah yang lebih pas dan lebih enak didengar. Nah, dalam hal ini kata perumpamaan lebih pas, lebih enak di telinga ya, begitu ya. Gambaran boleh ya, gambaran mereka ya, perumpamaan mereka ya. Baik, susunan ini adalah susunan lafaz lafaz mathalun yang disandarkan kepada lafaz yang ma'rifat ya. Jadi ini teman-teman masih ingat ya, minggu lalu kita bahas ini mengenai macam-macam isim ma'rifat ya, sudah kita bahas di video lainnya ya. Salah satunya adalah al-mudhaf ilal ma'rifat. Nah, suatu lafaz yang disandarkan kepada lafaz lainnya yang ma'rifat. Nah, ini adalah isim dhamir ya, teman-teman. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa isim dhamir itu termasuk di antara isim-isim yang ma'rifat, maka ia disebut susunan al-mudhaf ilal ma'rifat. Nah, al-mudhaf ilal ma'rifat itu sifatnya akhirnya ya ma'rifat juga, teman-teman. Nah, kalau ada susunan yang ma'rifat berada di awal jumlah atau di awal kalimat, itu artinya dia berkedudukan sebagai apa? Ada yang tahu? Ayo, sebagai apa? Coba ditulis di kolom komentar, saya ingin dengar. Bukan dengar ya, ingin lihat ya. Coba ditulis di kolom komentar, ini kalau ada di awal kalimat ya, isim yang ma'rifat, kira-kira kedudukannya apa? Benar sekali. Siapa yang jawab? Ini mim, mubtada ya. Mimnya kok gini ya, teman. Kita tulis aja ya, sepertinya kayaknya lebih enak ditulis aja, mubtada. Nah, wah, tulisannya ada glitternya, gak apa-apa, yang penting paham ya, mubtada, begitu ya. Nah, kalau ini mubtada, maka kita boleh menambahkan kata itu ya, itu sesudah lafaz ini ya. Ini kan tadi kita terjemahkannya perumpamaan mereka itu. Nah, begitu ya, ada di sini nih, ada itunya ya. Jadi begitu, ada apa ya, ada pengantar, ada penghubung itu, bukan pengantar ya, tapi kalau dalam kebiasaan menerjemahkan secara tradisional, setelah lafaz mubtada itu biasanya ada kata itu gitu ya. Mubtada ini bisa kita sebut subjek ya, teman-teman, dan sesudahnya adalah predikatnya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Perumpamaan mereka itu kamathali. Kamathali ini ada dua lafaz sebetulnya asalnya, yakni ka ya, ka. Coba kita perhatikan di tabel rumus Granada yang susunannya satu huruf. Ka itu bermakna apa? Ya, ka itu kalau kita perhatikan di tabel bisa bermakna seperti ya. Kita cek di sana.
seperti. Mathali. Nah, kenapa dibaca li? Ya karena ada huruf jar-nya tadi. Iya, di awalnya ini ada huruf k, huruf jar. Jadi mathalun ini tadi yang asalnya mathalun dibaca masali. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena masih disandarkan ke isim mausul sesudahnya. Jadi belum ditanwinkan dulu, ya. Kamasali bisa kita maknai masal itu ya seperti tadi, seperti perumpamaan, seperti contoh ya. K kan seperti, kita tulis dulu seperti. Ya, seperti perumpamaan mereka itu ya. Oh iya, humnya pun kita tulis mereka. Perumpamaan mereka itu seperti contoh. Nah, ini kira-kira enak nggak ya teman-teman? Ya, kalau kurang enak kita seumpama, begitu boleh ya. Kita beri di sini seumpama saja ya. Perumpamaan mereka itu seumpama atau bagaikan boleh. Kamathali ini biasanya memang digunakan untuk kata dalam bahasa Indonesia itu bagaikan gitu, atau seumpama, atau seperti ya, seperti ya. Jadi tujuannya ya untuk memberikan memberikan perbandingan suatu ya dengan sesuatu yang lain, seumpama, seperti, bagaikan gitu ya. Kamathali itu biasanya sering dipakai satu paket ya. Kamathalil himari, nah begitu ya. Kamathali apa saja pokoknya dia digunakan untuk mengandaikan atau membandingkan sesuatu dengan yang lainnya ya, yang serupa dia, ada ciri yang sama begitu ya. Seumpama kita tulis dulu sementara ya. Seumpama alladzi, orang-orang orang yang ya. Kita lihat di sini, ini kembalinya ke orang laki-laki tunggal ya. Jadi kita tulis orang yang. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang ya. Orang yang ya. Ini seharusnya ada titiknya di sini teman-teman. Kita tambahin sendiri ya. Alladzi istauqada ya, teman-teman sudah tahu ya ini lafaz apa, isim atau fi'il ya. Jadi ini kata benda atau kata kerja. Betul sekali. Ini adalah kata kerja. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa huruf ya yang merupakan sisipan ya, sisipan atau awalan ya. Ini teman-teman coba perhatikan, ini sisipan atau awalan ya, sambil kita buka lagi ke buku panduan Granadanya. Oke. Ada yang tahu? Coba ini sisipan atau awalan ya, bisa di komentar di bawah kalau sudah ada jawabannya ya. Jadi ini adalah kata kerja yang tergolong jenis madhi atau lampau ya. Dalam bahasa di rumus-rumus Granada ini lebih menggunakan kata kerja lampau ya. Ini adalah kata kerja lampau. Nah, kata kerja lampau itu ada kalanya dia mengandung huruf-huruf tambahan. Jadi di antara huruf-hurufnya ada yang huruf asli, ada yang huruf-huruf tambahan. Nah, ini sin dan ta ini di awalnya ini adalah huruf awalan. Kalau kita cek, yuk dicek tabel rumus Granada. Di situ ada daftar huruf-huruf awalan. Ada huruf awalan sin dan ta, sta begitu ya. Kalau kita baca sta ya, karena sinnya disukun ya dan ta-nya di fathah. Nah, kata aslinya
adalah terdiri dari wawu, qad, dan dal ya. Wawu, qad, dan dal. Nah, kalau suatu lafadz fi'il di awalnya ada awalan sta ya, ini biasanya bermakna meminta ya, meminta. Tapi di sini kita lihat dulu kira-kira makna yang cocok untuk kata ini apa. Yuk kita cek dulu dengan bantuan kamus. Boleh kita membuka kamus teman-teman. Silakan bagi yang punya kamus bermacam merek, silakan dibuka juga. Ini kira-kira makna yang pas untuk lafadz wawu, qad, dan dal yang diberi sisipan itu apa ya. Fi'il waqada yang terdiri dari wawu, qad, dan dal itu bermakna bersinar, bercahaya, berkilauan ya. Ini saya membukanya kamus Al-Munawwir, tapi coba teman-teman cek juga di kamusnya masing-masing kira-kira mana asalnya apa. Kemudian ia mendapatkan imbuhan sta ya, jadi istauqadah menjadi istauqadah ya. Nah, makna yang tadi awalnya bercahaya itu kan tidak membutuhkan objek ya teman-teman ya. Bercahaya, jadi sesuatu bercahaya. Nah, berarti dia tidak butuh objek. Kemudian waqada ini bukan fi'il yang membutuhkan objek asalnya ya, bukan kata kerja butuh objek, tapi karena mendapatkan imbuhan istauqada menjadi istauqada ya, maknanya berubah ya. Kalau kita cek juga di kamus ada ini ya, jadi ia bisa bermakna tadi kan bercahaya, kalau ini menjadi menyalakan. Nah, tadi maknanya adalah bersinar, bercahaya, atau menyala ya, boleh ya. Ini juga di Al-Munawwir ada makna lainnya ya, jadi waqada bisa juga bermakna menyala karena sudah diikutkan bentuk istauqada mendapat imbuhan, maknanya menjadi menyalakan ya, bukan menyala tapi menyalakan ya. Siapa yang menyalakan? Kita kembalikan ke ini ya, kata ganti dia, orang-orang yang ya, orang-orang yang menyalakan ya. Subjeknya ada di sini ya untuk istauqada ya. Oke. Sekarang naron ini menjadi objek di sini. Menyalakan apa? Nah, ini adalah yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan apa? Menyalakan naron, yaitu artinya api ya, menyalakan api. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fa dan lamma ya, kembali lagi kita lihat di sini baik-baik. Di sini tersusun dari dua lafadz sebetulnya, antara fa dan lamma ya. Fa itu sendiri teman-teman cek lagi di tabelnya. Tabel apa? Tabel rumus Granada ya. Tepatnya di tabel huruf-huruf yang satu huruf ya teman-teman. Tabel huruf yang terdiri dari satu huruf. Ini adanya di halaman berapa ini? Halaman, sebentar ya teman-teman, saya juga membuka ya. Halaman 28 ya. Halaman 28, di situ ada fa bisa bermakna maka, lalu, atau kemudian. Nah, enaknya kita lebih pasnya kita beri makna apa? Maka, lalu, atau kemudian ya. Apa ada yang punya ide kira-kira makna yang lebih pas untuk fa di sini yang mana ya? Fa boleh kita beri maknai maka saja dulu karena lebih lazim. Nanti kalau kurang sesuai, karena kurang cocok, bisa kita ganti ya. Kita pindah ke lammanya dulu ya.
Lama. Lama kalau kita lihat di sini, ini juga daftar huruf ya. Lama ini terdiri dari lam, mim, dan alif ya. Jadi oh iya, ada satu lagi, ada tasydid ya. Jadi kita bisa cek di tabel yang 4 huruf ya teman-teman. Lama bisa bermakna ketika atau belum, tapi untuk posisinya di kalimat ini kita tulis saja dulu makna yang paling umum, yakni ketika ya teman-teman ya. Ketika atau pada saat, boleh pada saat. Maka ketika ya. Oke ya. Maka ketika, falamma maka ketika, audha'at ini kata kerja ya. Kata kerja apa? Kata kerja bentuk lampau ya. Ya, kita perhatikan ini tidak ada huruf yang menandakan ini kata kerja sedang atau akan ya. Tidak ada huruf ta atau huruf ya ya. Kalau kita lihat di awalnya juga tidak ada huruf nun ya, ini berarti kata kerja lampau ya. Baik, audha'at ini bentuk lampau yang maknanya kita lihat di situ apakah ada sisipannya ya. Ini maknanya asalnya dari kata apa ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh oleh alif di awalnya ya. Kita cek di kamus juga, kira-kira ini kata dasarnya apa. Kalau teman-teman punya kamus Al-Munawwir, teman-teman bisa langsung buka halaman yang ada di urutan huruf dot ya. Kemudian dot, alif ya. Jadi yang ditandai dot, alif, dan hamzah ini ya, ini huruf aslinya. Dia ada awalannya a, kemudian ada akhirannya ta ya. Ya, oke. Kita juga sambil buka tabel rumus Granada di awalan dan akhiran. Ada awalan a ya. Ada juga akhiran ta. Ya, ada ya. Sudah ditemukan ya. Nah, sekarang kita perhatikan lafaz audha'at ini maknanya apa? Kalau di kamus ya, asalnya doa itu bermakna bersinar atau bercahaya yang maknanya serupa dengan makna waqada tadi ya. Waqada bisa bersinar dan bercahaya, ini sinonimnya. Doa yadu'u bisa bermakna bersinar atau bercahaya, atau juga bisa bermakna menerangi ya. Namun karena dia diikutkan ke pola au af'ala ya, yakni audha'a ya, dia bisa bermakna bagi kalau sebelumnya adalah tidak membutuhkan objek, dia menjadi bisa membutuhkan objek teman-teman ya. Menjadi kalau tadi bercahaya, bersinar, maka kita tulis di sini menyinari. Jadi bentuk lainnya. Kalau bersinar kan tidak membutuhkan objek ya. Nah, agar membutuhkan objek kita ubah menjadi bentuk apa? Menyinari. Menyinari sesuatu kan butuh objek ya. Menyinari, ada yang disinari begitu ya. Menyinari. Sekali lagi saya minta maaf karena tulisannya jelek, tapi yang penting teman-teman paham ya. Ya, baik. Maka ketika menyinari ya, ini belum disebutkan subjeknya. Yang mana subjeknya? Nah, ini adalah lafaz sesudahnya ma. Kira-kira audha'at ini subjeknya apa ya? Apa ma ini? Kayaknya bukan teman-teman. Kira-kira yang mana ya? Oh, sepertinya dia kembalinya ke sini teman-teman ya. Ketika menyinari yang ini apa? Api tadi ya. Falamma adha'at, maka ketika api itu menyinari ya. Ma kita sudah pernah bahas ya di video sebelumnya. Ma ini bisa kita cek di tabel 2 huruf Granada
artinya apa-apa ya. Ma juga bisa bermakna tidak ya teman-teman, tapi untuk konteks ini kita tulis saja dulu mana umumnya apa gitu ya. Apa, kalau di tabel itu ada banyak ya, ada mengapa, alangkah, apa yang ya, dan tidak. Kita tulis di sini saja dulu apa atau apa yang ya, apa yang. Oke. Haulahu, kita lihat di situ ada dua lafadz haula ya. Haula ini termasuk apa kira-kira teman-teman, huruf atau nama? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu termasuk isim atau huruf gitu maksudnya ya. Karena kalau dia digolongkan kata kerja juga tidak mungkin ya. Karena kalau kata kerja yang bentuk lampau saja itu tidak ada sukun di tengah begini ya biasanya. Kalau kita perhatikan bentuk aslinya kata kerja lampau selalu gitu ya, boleh ada kalanya kasroh ya, fiilnya ada kalanya dhammah. Nah ini bukan, ini sukun maksud saya begitu ya. Kira-kira ini isim atau huruf? Ya ini adalah dhorof ya, dhorof dalam bahasa nahwu ya. Dhorof itu bisa kita maknai keterangan tempat ya atau waktu. Nah ini haula ini adalah keterangan tempat yang artinya adalah di sekitar. Di sekitar kita tulis juga di sini ya. Ini teman-teman untuk cek artinya bisa juga dengan membuka kamus, kira-kira makna yang tepat apa ya, boleh dicek lagi di kamus ya. Barangkali mana ini kurang sesuai, teman-teman silahkan sampaikan keberatan, boleh di kolom komentar ya. Di sekitar ini nah begini ya. Oke, di sekitar hu. Nah ini kan dua lafadz ya, haula dan hu. Di sekitar hu ini kembalinya ke kata ganti dia laki-laki tunggal ya, nya tapi kembalinya ke orang laki-laki tunggal ya, tapi boleh kita sebutnya dulu ya, hu nya gitu. Hu adalah kata ganti objek ya, makanya kita sebutnya ya, seseorang yang dikenai objek ya, kata ganti hu. Huwa itu sebagai subjek, kalau hu ini kata ganti objek gitu ya. Oke, kata ganti objek sudah. Oke, lanjutnya dhahaba. Dhahaba ini kata kerja bentuk lampau ya. Makna asalnya kalau cek di kamus ya, kembali lagi cek di kamus, saya juga buka kamus nih teman-teman. Mohon di tunggu sebentar ya, kita buka urutan huruf zal. Dhahaba, baik, ketemu di urutan huruf zal, kemudian ha, kemudian ba. Makna asalnya adalah pergi ya, tapi kita perhatikan di sini ada bi-nya ya. Sesudah Allahu, sesudah lafadz Allah, ini lafadz Allah, kemudian ada bi di sini ya, bi. Jadi ini adalah pasangannya zahaba di sini kedudukannya ya. Jadi bi ini adalah yang melekat kepada zahaba, zahaba bi begitu ya. Jadi ada kata-kata kerja dalam bahasa Arab yang dia bersanding dengan fiil, mohon maaf, huruf-huruf jar tertentu ya. Teman-teman tentu pernah mendengar ketika membaca Al-Quran misalnya ya, raghiba an begitu ya, raghiba fi begitu. Jadi lafadz raghiba itu berpasangan dengan an atau fi begitu. Nah sama dengan itu ya, jadi zahaba ini
dihubungkan dengan bi, jadi dia berpasangan dengan bi, maknanya bukan pergi teman-teman. Kalau dhahaba saja itu pergi, tapi kalau ada bi-nya, dhahaba bi, maknanya kalau kita cek di kamus, ini saya pakai kamus Al-Munawwir, maknanya adalah membawa pergi ya. Jadi jangan keliru ya teman-teman. Nah, ini pentingnya kita berbekal kamus, karena ada makna-makna tertentu yang lazim dipahami seperti itu ya oleh orang Arab. Nah, ketika suatu kata kerja dihubungkan dengan suatu huruf ya, huruf jar misalnya, huruf lain. Jadi teman-teman perlu cek di kamus ya, diulang-ulang cek lagi di kamus, kira-kira mana yang tepat apa. Jadi jangan langsung menebak. Kalau kita lihat secara sederhana tadi, kita bisa saja tulis ini pergi begitu ya, nanti keliru maknanya ya. Baik, dhahaba bi kita tulis di sini membawa pergi. Membawa, ini membawa ya teman-teman. Oh, mohon maaf, kita ulang. Nah, membawa pergi. Kalau kita lihat dhahaba bi ini kembalinya ke kata ganti tunggal ya, itu tidak ada waw jamaknya di akhir ya, kemudian tidak ada alif tasniahnya juga ya. Oke. Dhahaba Allahu. Nah, jadi ternyata subjeknya Allah, membawa pergi. Siapa yang membawa pergi? Allah ya. Dhahaballahu, Allah membawa pergi. Kira-kira ini apa betul membawa pergi makna yang tepat ya? Kalau nanti kita cocokkan dengan Al-Quran, terjemah kira-kira apakah cocok gitu ya. Oke. Bi-nya sudah, tadi ini bukan bermakna dengan ya, bi-nya ini terhubung dengan zahaba tadi, kita sudah terjemahkan. Langsung saja nurihim. Nurihim, kenapa dibaca ri? Karena ada bi huruf jar ya, tentu ini dibaca majrur begitu ya, ya dengan tandanya kasroh. Nurun itu kalau di kamus maknanya cahaya. Kita tulis dulu, teman-teman akrab ya kalau lafadz nur ini ya. Mungkin ada teman-temannya yang namanya nur ya, banyak ya. Nama nur itu artinya cahaya, nurun ya. Kemudian dhamir him ya, dibaca him di sini ya karena mengikuti majrur ya. Binurihim, him ini adalah dhamir yang kembali kepada orang-orang laki-laki jamak ya, orang-orang laki-laki jamak ya, berarti ya namanya orang-orang ya jamak ya sebetulnya. Jadi ini kembalinya ke dhamir hum. Cuma di sini dia merupakan dhamir yang mohon maaf kata ganti ya. Sekali lagi, kita kalau menggunakan metode Granada itu lebih menggunakan kata ganti ya, bukan dhamir. Jadi semuanya istilah nahwunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu ya. Hum di sini sebagai kata ganti gitu ya, objek ya, kata ganti objek. Jadi cahaya mereka, cuma kan sama maknanya ya, baik sebagai subjek maupun objek. Dhamir hum ini sama-sama bermakna mereka begitu. Kita tulis dulu mereka. Ya, mereka. Binurihim, cahaya mereka. Dhahaballahu binurihim, telah pergi ya, kita tambahkan di sini telah membawa pergi, Allah telah membawa pergi cahaya mereka begitu ya. Dhahaballahu, Allah telah membawa pergi cahaya mereka. Wa tarakahum, wa kalau kita cek di tabel, silakan cek di tabel itu maknanya, atau di kamus ya, teman-teman boleh buka kamus, maknanya dan, maknanya dan ya, ini paling banyak dipahaminya dan ya, wow ini ya. Kemudian tarokahum,
tarokahum. Ini asalnya taroka dan hum. Taroka kita cek di kamus dulu. Ini saya buka kamus lagi ya teman-teman. Ternyata lafaz taroka yatsruku, ya, itu bisa bermakna meninggalkan, bisa juga mengabaikan, kemudian melalaikan, ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita pakai meninggalkan, ini paling sering di mafhumnya ya, paling sering dipahami dengan terjemahan atau makna meninggalkan ya, atau mengabaikan ya. Jadi kalau seseorang mencuekin seseorang yang lain itu bisa menggunakan lafaz tarokahu ya, atau meninggalkan maksiat ya, tarokal ma'asi, dia telah meninggalkan maksiat ya, taroka ya. Kita kira-kira enaknya apa ya teman-teman? Sepertinya kita tulis saja dulu di sini meninggalkan atau mengabaikan. Mengabaikan boleh, mengabaikan. Waduh, sepertinya sebentar ya teman-teman ya. Mengabaikan atau meninggalkan. Oke, meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan atau diabaikan? Siapa yang diabaikan? Mereka ya. Yang mengabaikan siapa? Allah ya. Jadi dan ini kembalinya ke zahaba bi, Allah telah membawa pergi ya cahaya mereka dan mengabaikan mereka atau meninggalkan mereka, begitu ya. Fi ini adalah huruf, maknanya kita lihat, ini tanpa kita lihat sebetulnya teman-teman banyak tahu fi itu maknanya dalam atau di dalam ya. Di tabel, kalau mau cek di tabel dua huruf juga bisa, boleh teman-teman ya, silakan. Ini maknanya kita tulis dulu dalam ya, dalam zulumatin. Dalam apa? Dalam zulumatin. Ini kita lihat tanda jarnya, ini di majrur karena ada huruf jar di sini ya, dijarkan dengan tanda kasroh ya. Zulumat ini asal katanya adalah dhad, lam, dan mim. Coba kita buka di kamus ya. Dhad, lam, dan mim. Kira-kira asal katanya ini ya. Teman-teman boleh ya, walaupun sudah paham artinya, teman-teman tetap buka kamus ya. Jadi jangan karena mungkin sudah paham, sudah mafhum ini maknanya, oh ini artinya ini, sudah tahu ya. Jadi walaupun sudah tahu kemudian nggak mau buka kamus ya, teman-teman tetap perlu berbekal kamus ya untuk mengetahui apa perubahan kata sesudahnya atau kata dasarnya apa, begitu ya, agar kita tahu ini asal katanya ini, ternyata asal katanya adalah zalama ya, itu bentuk maldinya atau kata kerja lampaunya zalama. Kemudian zalama itu menjadi yazlimu ya, maknanya meletakkan, berbuat zalim, mengurangi atau menyimpang. Ini ya, ini versi Kamus Al-Munawwir ya. Zalama yazlimu, kemudian berubah menjadi kata benda ya, yang bunyinya adalah ya, kata benda ini masdar ya, berubah menjadi masdar zulmun ya, atau zalmun ya, yang artinya adalah di sini ada macam-macam ya ternyata ya, kalau kita cek di kamus ya. Jadi ini makna lain, mohon maaf, manfaat lain dari mengecek di kamus. Jadi kita tahu macam-macam makna ya, tidak hanya satu makna. Maknanya bisa ketidakadilan, penganiayaan, kesewenang-wenangan, penindasan ya. Kita gunakan saja makna yang pas ya.
kita belum temukan yang pas. Kemudian ada makna lain, yakni zulmun bisa bermakna kegelapan. Ya, teman-teman cek di kamusnya apakah ada makna kegelapan ya. Jadi ada ragam masdar dari lafaz zalama ini. Ada zulmun. Zulmun itu tadi bisa bermakna ketidakadilan, penganiayaan dan seterusnya. Kemudian ada bentuk masdar bentuk makna lainnya ya, yakni kegelapan. Kemudian ada awal malam hari yang gelap gulita ya. Kita pakainya yang enaknya kayaknya kegelapan ini ya, pasnya ya. Kegelapan, hanya saja di sini dia bentuknya jamak. Jadi asal katanya ini adalah zulama, kemudian bentuknya menjadi kata benda zulmatun ya, tepatnya az-zulmatu, kemudian berubah menjadi bentuk jamak az-zulumatu ya. Az-zulumatu adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya kita cek di kamus, ini az-zulmatu ya. Ya, ini jadi manfaatnya cek di kamus, kita tahu ragam bentuk masdar ya. Jadi lafaz bentuk tunggalnya adalah az-zulmatu, kemudian menjadi az-zulumatu, maknanya kegelapan. Kita tulis dulu. Kegelapan karena ini jamak ya, tapi kita tulis satu kali saja dulu, kegelapan gitu ya. Kemudian la ini adalah huruf. Nah, kalau yang ini huruf, teman-teman silakan cek di tabel huruf ya. Tabel huruf yang mana? Huruf yang dua huruf ya, karena ada lam ada alif ya, terdiri dari lam dan alif. Maknanya adalah tidak. Sudah tahu kalau ini ya. Tidak, kita tulis tidak ya, disingkat, gak apa-apa. Oke, yubsiruna ada yu di awalnya, maka itu artinya ini menjadi tanda-tanda dia kata kerja sedang atau akan atau KKS AK ya, kata kerja sedang atau akan, KKSA ya. Kita cek di tabel rumus. Oh iya, KKBSAK ya, jadi singkatan dalam panduan Granada. Ini ada istilah KKBSAK ya, ini kata kerja bentuk sedang, akan atau kebiasaan ya, itu tadi ya teman-teman ya. Nah, di awalnya ada yu ya yang di dhammah. Ini adalah ciri-ciri dari KKBSAK ya. Jadi di awalnya itu bisa diawali ya yang di fathah maupun ya yang di dhammah ya. Ini ya yang di dhammah berarti ini kata kerja bentuk sedang, akan atau kebiasaan ya. Dalam bahasa nahwu disebut fi'il mudhari ya. Kemudian di awalnya, selain di awalnya ya, dia mendapatkan akhiran wawu dan nun di akhirnya, yang artinya kembali kepada dhamir hum, yakni bisa diberi makna mereka, karena wawu jamak ini menjadi tanda untuk muzakkar ya, berarti mereka laki-laki ya. Basoronya ini di tengah ada ba, shad dan ro. Ini kalau kita cek di kamus ya, kita buka ya, mari teman-teman buka ya, walaupun sudah sebagian tahu artinya, tetap dibuka di kamus ya. Agar apa? Ya itu tadi ya, sudah saya sampaikan, agar kita tahu ragam makna ya. Ya, ditunggu dulu teman-teman. Lafaz basoro. Oh mohon maaf, ternyata nah ini dia lagi ya fungsi dari kamus. Kata aslinya yubsiruna adalah basura ya, basura ya basuru, basura ya basuru, maknanya adalah melihat atau mengetahui atau mengerti ya.
kemudian dia mendapatkan imbuhan alif di awalnya ya. Jadi ini bentuk lampaunya adalah absara ya. Absara madinya berubah menjadi yubsiru, absara yubsiru ibsaran, begitu ya. Absara dengan tambahan alif di awalnya itu bisa bermakna melihat. Oh sama ya, ternyata tidak ada perbedaan ya. Absara bisa menjadi makna melihat, kemudian bisa juga bermakna menjadikan sesuatu bisa melihat. Tapi kita tulis saja di sini dulu melihat ya. Boleh teman-teman di sini kita tulis melihat saja ya. Ya, melihat. Melihat. Siapa yang melihat? Mereka. Nah, mereka melihat. Jadi teman-teman karena sudah tahu ini waw nunnya menunjukkan makna mereka, ya ditulis saja merekanya ya, disebutkan. Mereka melihat. Oke. Ya, kita sudah dapatkan. Kalau kita rangkai maknanya menjadi satu, seluruh bagian ayat ini kita maknai semuanya ya, maka kira-kira kurang lebih ya teman-teman, mohon dikoreksi ya, kira-kira kurang lebih menjadi seperti ini teman-teman ya. Masaluhum, perumpamaan mereka itu kamatsalil ladzi istauqada, seperti atau seumpama orang yang menyalakan naron, api. Falamma, maka ketika adha'at ma haulahu, api itu menyinari ma haulahu, apa-apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah telah membawa pergi cahaya mereka, wa tarakahum, dan Allah mengabaikan mereka, meninggalkan mereka, fi dhulumatin, dalam kegelapan, la yubsiruna, mereka tidak melihat. Nah begitu ya kurang lebih. Mohon kalau ada yang kurang teman-teman koreksi ya, karena bisa jadi juga ya saya melakukan kesalahan ya, boleh jadi ada yang salah ya di antara pemaparan saya tadi. Nah ini ada satu ayat lagi kita perlu lanjutkan juga teman-teman ini ya, kira-kira maknanya apa ya. Yuk kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summum bukmun umyun fahum ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un ya. Summun. Summun ini asal katanya apa ya? Coba kita buka kamus lagi. Ia bentuk ini sepertinya belum ada imbuhan, ini bentuk asli ya. Asal katanya adalah shod. Kita buka urutan huruf shod ya, huruf shod, kemudian kita cari shod mim ya. Sudah huruf shod ada huruf mim, jadi asal katanya adalah somma ya, summu, bentuk fi'il madhi somma, bentuk mudhari'nya ya summu ya, mudhari'nya ya summu. Dalam kamus Al-Munawwir, somma ya summu bisa bermakna menyumbat, mengikat, melaksanakan, memukul, atau tuli, atau menjadi tuli ya. Summun karena dia kata benda, bentukan dari lafaz somma, summun ya, as-summu begitu ya, itu bermakna tuli ya, atau as-simmatu ya. Di sini ada banyak masdar ya, ada as-simamu, ada as-simmatu, as-somamu ya, banyak pilihannya ya kalau kita cek di kamus. Namun karena ini lafaz summun ya, kita pakai summun. Nah ternyata sumun ini bentuknya jamak ya. Setelah kita cek dia bentuk jamak dari lafaz tunggalnya al-asammu, yang tuli ya. Jadi bentuk jamaknya sumun ya, kita tulis saja yang tuli. Jadi ternyata ini lafaz
kata sifat ya, kata sifat. Artinya yang tuli atau yang keras atau yang kuat. Ya, kita tulis saja yang mafhum ya. Sumu yang tuli ya. Sumun, mohon maaf ya, sumun yang tuli, bukmun. Nah, ini kita buka lagi kamusnya. Yuk kita buka kamusnya. Di urutan huruf ba, kemudian kaf dan lam. Mohon maaf, mim ya. Ba, kaf dan mim. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Ya, ketemu. Asal katanya adalah bakama ya bekamu. Bakama ya bekamu maknanya bisu atau kelu. Bukmun ya, ini adalah bentuk isim ya, bukan fiil. Isim masdar yang jamak ya, karena bentuk tunggalnya adalah al-abkamu yang bisu. Ini juga isim mohon maaf, kata ya, nama kata sifat yang bisu, bentuk jamaknya bukmun ya. Kita tulis dulu yang, kalau tadi yang tuli, ini yang bisu. Yang bisu ya. Oke, kita sudah dapat. Sekarang lafaz umyun. Umyun ya, cek lagi di kamusnya. Asalnya adalah ain, mim ya, kemudian ya ya. Cek, oh ya, sudah ketemu. Amiya ya'ma yang maknanya buta. Nah, umyun adalah lafaz isim ya, yang juga sama, dia juga bentuk jamak dari kata sifat tunggal al-a'ma yang buta. Jadi bentuk tunggalnya al-a'ma, al-a'ma begitu ya bacaannya. Kemudian dia menjadi bentuk jamak umyun, bentuk jamaknya adalah umyun yang buta. Yang buta. Nah, begini ya teman-teman ya. Yang buta, yang tuli, yang bisu, yang buta. Ya begitu. Fahum, fa ini kita tulis ya. Di sini fa dan hum ya. Fa bisa bermakna maka. Ya, kita tulis saja dulu maka. Hum sama dengan yang tadi, mereka. Mereka laki-laki ya. Karena ini berarti merujuk kepada orang subjek ya, maksudnya subjek yang jenisnya mudzakkar ya. Wah, ini kesulitan saya menulisnya teman-teman, dipahami ya teman-teman ya. Mereka ini maksudnya mereka begitu ya. Fahum maka mereka, la sama dengan yang tadi ya. La kita tulis saja dulu tidak. Tidaklah, tidak. Yarji'una ini adalah lafaz kata kerja. Kata kerja apa? Kalau kita lihat ciri-cirinya ada awalan ya, itu berarti ciri-ciri kata kerja KKBSAK. Kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Ya, itu ya kalau menurut panduan Granada. Kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Ya. Asalnya adalah roja'ah. Roja'ah ya, cek juga di kamus teman-teman, kembali kita cek juga di kamus ya, agar kita benar-benar berdasar ya ketika menerjemahkan ya. Roja'ah ya, sudah ada yang menemukan roja'ah ya. Oke, ketemu roja'ah ya, ini dia teman-teman, sudah ketemu. Roja'ah bisa bermakna mengembalikan, kembali, berhenti, dan seterusnya ya. Karena ini ada waw dan nun, kita tambahkan mereka dulu ya teman-teman ya. Mereka
mereka. Karena tadi kita sudah menemukan maknanya adalah kembali, ya. Ya, kita tulis saja di sini mereka kembali. Ya, oke. Yuk kita rangkai jadi satu. Kira-kira makna yang tepat seperti apa? Ya. Jadi di sini langsung sumun yang tuli. Kenapa langsung kata sifat ya? Kira-kira siapa yang diberi sifat? Ternyata yang diberi sifat ya orang-orang yang dimaksud dalam ayat sebelumnya. Jadi ayat ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang ini. Ya. Maka kita boleh sebut orang yang tadi ya. Mereka yang tuli, yang bisu, yang buta, begitu ya. Fahum, maka mereka la yarji'una, tidak kembali. Siapa yang tidak kembali? Yahum, mereka yang mana ya, yang dimaksud dari ayat yang sebelumnya, yang tadi menyalakan api ya, kemudian Allah padamkan cahaya yang menyinari mereka dari api tersebut ya. Kemudian mereka menjadi orang yang tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali, gitu ya. Nah, untuk mengetahui kronologinya, jadi bagaimana kisah yang dimaksud dalam ayat ini atau pesan ya. Jadi perumpamaan ayat ini ditujukan kepada siapa? Teman-teman bisa cek langsung di Al-Qur'an dan terjemah, begitu ya. Nah, supaya kita bisa juga meng-cross check makna di Al-Qur'an itu seperti apa. Yuk kita buka. Saya buka Al-Qur'an dan terjemah versi Kemenak, teman-teman ya. Teman-teman boleh buka Al-Qur'an dan terjemah masing-masing, kita padankan. Kira-kira apakah ada yang meleset dari hasil penerjemahan kita? Baik, saya bacakan hasil penerjemahan versi Al-Qur'an dan terjemah ya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka tadi ya, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat ya, membiarkan mereka dalam kegelapan. Yang ini ya, jadi maknanya Allah melenyapkan cahaya. Tadi kita menggunakan kata zahababi, itu membawa pergi cahaya ya. Jadi kalau versi Al-Qur'an dan terjemah ternyata melenyapkan cahaya. Nah, ini teman-teman boleh kita simpulkan hasil penerjemahan kita tadi tidak jauh berbeda sebetulnya ya. Membawa pergi cahaya kan berarti menghilangkan cahayanya ya, melenyapkan ya. Kalau versi Al-Qur'an dan terjemah melenyapkan, tapi bolehlah kita anggap hasil penerjemahan kita tadi tidak bertolak belakang. Yang penting adalah tidak bertentangan atau tidak bertolak belakang, gitu ya. Maka Allah melenyapkan cahaya mereka ya. Kalau sebelumnya tidak ada perbedaan ya teman-teman, perumpamaan mereka seperti ya. Jadi kamathali di situ diterjemahkan seperti orang-orang ya, alladzi, orang yang menyalakan api, istauqada naran, sama ya, menyalakan api ya. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, begitu ya, setelah menerangi sekelilingnya. Falamma di situ dimaknai setelah ya, karena sudah kontekstual ya kalau versi Al-Qur'an dan terjemah itu ya. Nah, kita tadi kan tekstual ya. Maka ya, ketika ya, di situ tadi di Al-Qur'an dan terjemah diterjemahkan setelah. Bolehlah kita anggap ini aman masih ya. Setelah menyinari atau menerangi sekelilingnya, jadi haulahu di sana diterjemahkan sekelilingnya. Tadi kita menerjemahkannya haulahu, di sekitarnya ya. Ada makna lainnya, kita catat teman-teman, sekeliling. Di sekelilingnya ya. Tadi saya menggunakan kata di sekitar karena memang makna yang paling sering dari lafaz haula adalah di sekitar, begitu ya. Jadi paling banyak gitu ya. Tapi boleh monggo kita gunakan sekelilingnya ya.
Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka, ya, binurihim, dhahaballahu binurihim, dan membiarkan mereka sama, ya, dan meninggalkan atau mengabaikan, ya. Jadi membiarkan, ya. Kalau Al-Quran dan terjemah membiarkan, ya, anggaplah sama dengan kita tadi, mengabaikan sama dengan membiarkan, begitu ya. Kita tulis saja dulu, membiarkan. Yang terpenting adalah tidak bertolak belakang, ya. Sekali lagi saya sampaikan, ya. Mengabaikan, membiarkan, oke, masih aman, ya. Membiarkan mereka fi dhulumatin, dalam kegelapan, oke, sama. La yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. Nah, versi Al-Quran terjemah ini tidak dapat melihat, sama, ya teman-teman, ya. Kemudian summun, mereka tuli. Bukmun, bisu, umyun, dan buta. Jadi mereka tuli, bisu, dan buta. Sama, ya, yang tuli, yang bisu, yang buta, karena ini memang kata sifat, jadi ada yangnya, ya. Siapa yang tuli, bisu, dan buta? Ya, mereka. Ya, maksud di sini adalah mereka. Mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya, ya. Mereka tuli, bisu, dan buta. Kemudian kita lanjutkan, dalam Al-Quran terjemah disebutkan sehingga mereka tidak dapat kembali, maka mereka tidak dapat kembali tadi kita, ya. Maka di situ di Al-Quran dan terjemah disebut sehingga, kita tulis sehingga dan maka ini hampir sama, ya, hampir sama. Kalau kita memahami kata sehingga dan maka ini berarti jawaban dari kalimat sebelumnya, maka mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka tidak dapat melihat, tidak dapat kembali. Kita ulangi. Jadi maka dan sehingga, ya, tidak terlalu banyak perbedaan, ya teman-teman, karena menunjukkan akibat dari yang sebelumnya, ya. Maka mereka tidak dapat kembali, sehingga mereka tidak dapat kembali, sama, ya, sebetulnya, ya. Sehingga mereka tidak kembali. Oke, itu tadi praktik menerjemahkan ayat dengan menggunakan pendekatan metode Granada. Teman-teman boleh coba menerjemahkan dengan menggunakan metode ini, cuma memang terasa tidak lengkap kalau teman-teman tidak berbekal bukunya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, saya berjanji untuk share isi dari buku tersebut, ya. Insya Allah saya share, begitu, ya. Silakan cek teman-teman di LMS, bagi yang cek LMS, biar teman-teman tahu seperti apa gambarannya, tapi mohon tidak disebarluaskan, ya. Oke, di minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa metode ini tidak pas, tidak lengkap apabila kita tidak berbekal buku pedomannya atau buku penerjemahannya. Jadi teman-teman silakan segera dapatkan buku pedoman metode Granada sistem 4 langkah yang katanya bisa membantu kita menerjemahkan paling tidak belajar 8 jam, begitu katanya, ya. Jadi dengan belajar berbagai macam tabel rumus tadi, yang berbekal tabel rumus, kemudian ada banyak yang dituangkan dengan tabel, ya, tidak hanya rumus tapi juga jenis-jenis huruf, kemudian bentuk, kita bisa menganalisis pola-pola perubahan kata kerja di sana, ya. Teman-teman bisa terbantu dari sana, ya. Jadi kalau kata kerja di awalnya ada huruf ini, itu berarti kata kerja apa, begitu, ya. Kemudian imbuhan ini itu berarti maknanya apa, begitu, ya. Nah, itu yang membantu kita lebih mudah memahami lafaz bahasa Arab yang kita temukan dalam Al-Quran. Oke, dari sini harapannya adalah mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kita melatih kemampuan menerjemahkan Al-Quran, membantu teman-teman dalam menerjemahkan Al-Quran, ya. Jadi tidak hanya menerjemahkan sebetulnya, tapi memahami, ya, memahami maknanya sekaligus isi yang terkandung di dalamnya, pesan-pesan yang diinginkan, pesan-pesan yang dimaksudkan, begitu, ya. Oke, itu tadi pembahasan kita. Nah, sama seperti minggu lalu di video sebelumnya, saya akan berikan PR. Teman-teman silahkan kerjakan PR. Kali ini PR-nya adalah kembali lagi menerjemahkan, ya. Coba teman-teman terjemahkan ayat yang ini, ya, saya tayangkan, ya. Teman-teman silahkan terjemahkan.
Ya, ini ayatnya teman-teman terjemahkan dengan pendekatan kata per kata seperti yang kita lakukan tadi. Ya, kalau ada kendala atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Atau bisa juga silakan chat pribadi melalui WhatsApp pribadi saya ya, bagi yang sudah menyimpan, sudah save nomornya ya. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya, video-video pembelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.